Di tengah suasana politik yang makin panas pasca pemilu 2024, suara dari barisan belakang mulai menggema. Bukan dari partai, bukan dari aktivis, tapi dari mereka yang pernah berdiri paling depan, para purnawirawan TNI. Yang paling menarik perhatian adalah sosok Tri Sutrisno, mantan wakil presiden RI ke-6, dan jenderal senior yang pernah jadi saksi hidup dari banyak momen genting bangsa ini. Tri Sutrisno tak sendiri. Bersama 5 jenderal lainnya, Fachrul Razi, Tiasno Sudarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafi Asnan. Ia menandatangani tuntutan resmi yang dilayangkan oleh Forum Purnawirawan TNI. Salah satu isi tuntutan itu sangat mengejutkan. Mereka meminta agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan wakil presiden. Tuntutan ini jelas bukan gertakan iseng. Tri Sutrisno secara pribadi bahkan telah menyiapkan wasiat politik untuk disampaikan kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pertemuan silaturahmi Lebaran 9 April 2025, ia menyampaikan hal itu langsung kepada analis politik militer Slamet Ginting. Menurut Tri, banyak purnawirawan lain yang punya sikap sama. Ada yang bicara lantang, ada yang masih berhati-hati. Tapi mereka semua punya keresahan yang sama. Bangsa ini sedang dibawa ke arah yang salah. Dan dalam pandangan mereka, sumber utamanya jelas, Joko Widodo. Para purnawirawan ini melihat Jokowi bukan lagi sebagai pemimpin rakyat, tapi sebagai kepala keluarga yang sedang sibuk membangun dinasti. Ia bukan lagi negarawan, tapi manajer kekuasaan yang sedang mengatur posisi untuk anaknya. Langkah mencalonkan Gibran sebagai wakil presiden dinilai sebagai puncak dari pengkhianatan terhadap semangat reformasi dan demokrasi. Mereka geram karena prosesnya jelas-jelas cacat. Bukan cuma soal hukum yang dimanipulasi lewat Mahkamah Konstitusi, tapi juga karena logika sehat publik dihina habis-habisan. Seolah-olah rakyat bisa dibodohi, seolah semua orang akan diam. Tapi Tri Sutrisno dan kawan-kawan memilih untuk tidak diam. Mereka tahu mereka sudah tidak memegang senjata, tapi mereka masih punya suara. Dan suara itulah yang mereka pakai sekarang. Bukan untuk balik berkuasa, tapi untuk memperingatkan. Negara ini sedang disetir menuju jurang. Mereka tahu risikonya. Di zaman sekarang, siapapun yang mengkritik penguasa bisa langsung diserang balik, dicap radikal, anti-demokrasi, bahkan kebanyakan nostalgia Orde Baru. Tapi mereka tak peduli, karena buat mereka yang lebih berbahaya bukan suara kritis, tapi sikap diam saat negara sedang digiring oleh ambisi keluarga. Di tengah semua sorotan terhadap Prabowo, para purnawirawan ini justru memisahkan posisi Prabowo dan Gibran dengan sangat tegas. Mereka menilai Prabowo masih bisa diterima, prosesnya dianggap sah. Tapi Gibran, itu masalah serius, masalah besar. Dan semua itu berpangkal dari satu nama yang sudah terlalu lama duduk di singgasana kekuasaan, Joko Widodo. Selain soal Gibran, para purnawirawan TNI ini juga mengangkat isu yang lebih dalam dan lebih mendasar, konstitusi. Dalam tuntutan resmi mereka, poin pertama yang ditegaskan adalah desakan untuk kembali ke UUD 1945 yang asli. Bukan UUD hasil amandemen 1999 sampai 2002, yang menurut mereka justru telah membuka jalan bagi sistem kekuasaan liberal, elitis, dan akhirnya dinasti politik seperti yang sedang terjadi sekarang. Tri Sutrisno menjadi salah satu tokoh yang paling konsisten menyuarakan hal ini sejak dulu. Buat dia, amandemen Undang-Undang Dasar tahun 4945 yang dilakukan pasca reformasi itu bukan memperbaiki negara, tapi justru mengacaukan fondasi berbangsa. Konstitusi yang dulu jadi pegangan untuk menjaga arah republik, kini malah jadi alat mainan elit politik. Dan Jokowi, dalam kacamata para purnawirawan, telah jadi tokoh paling aktif memanfaatkan celah itu. Mereka melihat bahwa sistem politik sekarang terlalu gampang dibeli. Partai bukan lagi representasi rakyat, tapi kendaraan para pengusaha dan keluarga elit. Jokowi, yang dulu dielu-elukan sebagai presiden rakyat, berubah jadi pemimpin yang menggunakan celah hukum dan kekuasaan untuk satu tujuan: mengamankan posisi keluarga di puncak kekuasaan. Gibran adalah bukti nyatanya. Di tengah segala perdebatan hukum dan moral, putra sulung Jokowi itu tetap melaju ke kursi RI 2. Bagi Tri Sutrisno dan kawan-kawan, ini bukan hanya pelanggaran prosedural, tapi juga pengkhianatan terhadap nilai Pancasila. Mereka masih percaya bahwa Pancasila bukan sekadar simbol, tapi dasar hidup bernegara yang semestinya dijaga. Tapi apa yang mereka lihat?
Pancasila kini cuma jadi jargon kosong di bibir para pejabat, termasuk Jokowi. Dipakai saat pidato, ditinggalkan saat berkuasa. Apalagi dalam sistem sekarang, nilai-nilai seperti musyawarah, keadilan sosial, dan kedaulatan rakyat seakan hanya jadi tempelan. Yang berjalan justru hukum rimba kekuasaan. Siapa kuat, dia menang. Dan Jokowi dengan seluruh jaringan politik dan kekuasaan yang ia bangun selama 10 tahun, jadi simbol paling terang dari kerusakan itu. Ia bukan hanya membiarkan kerusakan sistem, tapi ikut mengorkestrasi semuanya. Tri Sutrisno melihat bukan cuma kalangan TNI yang resah. Akademisi, dosen, masyarakat sipil, bahkan sebagian elit politik pun sebenarnya muak. Tapi banyak yang memilih diam karena takut atau karena ikut menikmati sistem bobrok ini. Disitulah pentingnya suara para purnawirawan. Mereka mungkin tak punya jabatan lagi, tapi mereka masih punya kredibilitas moral. Dan mereka tahu kalau tak ada yang bicara sekarang, bangsa ini bisa kehilangan arah sepenuhnya. Bagi mereka, kembali ke UUD 1945 asli bukan langkah mundur tapi koreksi. Sebuah usaha untuk menutup pintu-pintu kebobrokan yang sekarang makin terbuka lebar. Karena kalau dibiarkan, maka praktek pengangkatan pejabat lewat koneksi keluarga seperti Gibran akan terus berulang. Dan negara yang dibangun dengan darah dan nyawa itu akan dijadikan warisan turun-temurun oleh siapapun yang dekat dengan singgasana. Dari semua isi tuntutan Forum Purnawirawan TNI, tidak ada yang lebih menyentak publik selain satu hal, desakan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari kursi wakil presiden. Bagi sebagian orang ini mungkin terdengar berlebihan, tapi bagi Tri Sutrisno dan kawan-kawan, ini adalah harga yang harus dibayar demi menyelamatkan Republik dari bahaya besar bernama politik dinasti. Tri Sutrisno menyatakan dengan jelas bahwa persoalan bukan pada sosok Prabowo. Ia tidak mempermasalahkan jalan Prabowo menjadi presiden, tapi soal Gibran itu cerita lain. Bagi Tri, apa yang dilakukan Jokowi terhadap kursi kekuasaan adalah bentuk pengkhianatan terhadap rakyat dan demokrasi. Jokowi dianggap telah menyalahgunakan pengaruhnya untuk mendorong anaknya masuk ke dalam puncak kekuasaan. Bukan lewat prestasi, tapi lewat manipulasi aturan dan celah hukum. Masyarakat masih ingat bagaimana Mahkamah Konstitusi tiba-tiba mengubah syarat usia lewat keputusan yang menguntungkan Gibran. Dan betapa kebetulan Ketua MK saat itu adalah ipar Jokowi sendiri. Semua orang tahu ada konflik kepentingan, tapi sistem diam. Partai-partai diam. Lembaga-lembaga negara diam. Yang bersuara justru para jenderal tua ini, yang selama ini dianggap sudah pensiun dari panggung politik. Dan itulah yang membuat suara mereka justru makin keras. Karena mereka tak punya kepentingan kekuasaan. Mereka bicara karena mereka muak. Karena mereka pernah mengangkat sumpah untuk membela negara, bukan membela keluarga penguasa. Dan kini mereka melihat negara sedang dikunci oleh satu keluarga yang terlalu lama duduk di singgasana. Buat mereka Gibran bukan sekadar anak presiden, ia adalah simbol dari seluruh kerusakan sistem yang dibangun selama 1 dekade kekuasaan Jokowi. Sebuah sistem yang mengandalkan koneksi, bukan kompetensi. Yang mementingkan loyalitas keluarga, bukan kapasitas kepemimpinan. Yang menjadikan negara ini bukan milik rakyat, tapi milik segelintir nama yang kebetulan lahir dari rahim kekuasaan. Tri Sutrisno melihat semua ini sebagai bom waktu. Bukan hanya karena rakyat makin kehilangan kepercayaan, tapi karena sistem yang rusak ini akan diwariskan. Hari ini Gibran, besok bisa anak-anak elit lainnya. Kalau ini dibiarkan, maka Republik ini bukan lagi negara demokrasi, tapi negara pewarisan jabatan. Dan di pusat semua kekacauan ini, nama Jokowi terus berdiri kokoh. Bukan sebagai pemimpin, tapi sebagai perancang. Ia bukan hanya gagal mencegah politik dinasti, ia justru dalang. Ia bukan korban sistem, tapi pembuat sistem itu sendiri. Di hadapan kenyataan ini, para purnawirawan memutuskan untuk tidak tinggal diam. Bukan karena mereka benci pada sosok tertentu, tapi karena mereka mencintai Republik ini. Mereka tahu kalau Gibran tetap dipertahankan, maka sejarah akan mencatat bahwa negara ini pernah dibajak oleh ambisi seorang ayah untuk melihat anaknya berkuasa. Dan bagi mereka, itu adalah tragedi nasional.